Halo semua, kembali lagi di Nabla. Nah, di Nabla kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang hukum gas ideal. Kira-kira gas ideal itu sebenarnya apa sih? Dan kenapa dikatakan sebagai ideal? Oke, biar kalian mudah nih untuk memahami gas ideal, kalian bisa lihat kubus ini. Bayangkan kubus ini adalah suatu ruang. Dan titik-titik yang ada di kubus ini adalah suatu partikel gas. Kalian bisa bayangkan di ruangan ini ada berapa jutaan atau mungkin miliaran partikel gas yang tentu saja kita tidak bisa melihat ya, karena benda gas itu kita tidak bisa lihat, tapi kita bisa rasakan gas tersebut. Nah, gas-gas ini dengan jumlah yang begitu banyak partikel-partikelnya itu memenuhi ruangan ini, sehingga dianggap bahwa volume dari gas itu sama dengan volume wadahnya karena jumlahnya sangat banyak dan dia memenuhi kubus ini. Nah, gas itulah yang disebut sebagai gas ideal. Jadi gas ideal itu apa? Gas ideal adalah gas yang mana partikel-partikelnya itu memenuhi ruang wadahnya dan gas-gas itu tidak saling berinteraksi sehingga volume dari gas tersebut sama dengan atau mendekati dengan volume wadahnya. Nah, itulah disebut sebagai gas ideal. Jadi gasnya itu dia mampu memenuhi wadahnya, memenuhi ruang tempat dia berada. Makanya disebut sebagai ideal. Nah, makanya kayak sesuatu yang ideal pasti dia mampu untuk melakukan sesuatu. Sama seperti gas ideal ini. Gas ideal itu kalau dia mampu memenuhi ruangan tempat wadahnya, itulah dia disebut sebagai gas ideal. Apa sih contoh-contoh gas ideal itu? Banyak dan tersebar di sekitar kita. Misalkan ada oksigen, ada hidrogen, nitrogen, dan lain sebagainya. Nah, dalam hukum gas ideal itu akan kita kenal suatu persamaan, yaitu adalah persamaan gas ideal. Ini disebut sebagai persamaan gas ideal. Yaitu ada PV sama dengan nRT atau PV sama dengan NKT. Di mana P itu adalah tekanan atau kita kenal sebagai pressure. Lalu V ini adalah volume dan T ini adalah suhu. Nah, suhunya dalam satuan Kelvin. Jadi dalam termodinamika semua suhu kita akan gunakan satuannya adalah Kelvin. Kenapa? Ingat bahwa Kelvin itu merupakan satuan SI dari suhu, dan Kelvin adalah menunjukkan bahwa suhunya itu merupakan suhu apa? Suhu mutlak. Nah, kemudian di sini yang membedakan adalah ada N kecil dan R besar, ada N besar dan juga K kecil. Nah, apa bedanya? N kecil itu menunjukkan mol gas, di mana mol itu sama dengan massa dibagi dengan massa molekul relatif atau disebut sebagai mR. Sedangkan N besar ini adalah jumlah partikel, yaitu mol dikalikan dengan bilangan Avogadro. Di mana bilangan Avogadro besarnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, kemudian ada R. R itu apa sih? R itu adalah konstanta gas ideal, yang besarnya adalah 0,082 Joule per mol Kelvin. Nah, sedangkan kalau kalian menggunakan N besar atau jumlah partikel, pasangannya adalah K, yaitu adalah konstanta Boltzmann. Yang besarnya adalah 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per partikel Kelvin. Nah, PV sendiri ini merupakan apa sebenarnya? Ini merupakan usaha. Nah, nanti akan kita bahas di video yang lain terkait besaran PV ini. Tapi kita sekarang fokus hanya untuk ke hukum gas ideal saja. Nah, persamaan ini dikenal sebagai persamaan gas ideal. Tergantung nanti mana yang diketahui pada suatu kondisi tersebut. Apakah mol gasnya atau jumlah partikelnya. Kalau menggunakan mol, kita gunakan PV nRT. Tapi kalau kita tahu jumlah partikelnya, kita gunakan PV sama dengan NKT. Seperti itu. Nah, selanjutnya, para ilmuwan fisika sudah meneliti gas ini sejak lama. Dan di sini, kenapa yang paling kari ada P, V, dan T? Nah, P
PVT atau tiga besaran yang saya sebutkan tadi, tekanan, volume, dan temperatur, adalah tiga besaran utama yang akan sering kita gunakan atau sering kita bahas di termodinamika nantinya. Kenapa? Karena tiga besaran ini yang bisa kita ubah secara variabel, atau dalam artinya kita bisa ubah-ubah nilainya, atau kita bisa buat salah satu variabel ini menjadi keadaannya adalah tetap atau konstan. Nah, beberapa percobaan telah dilakukan oleh beberapa ilmuwan. Di sini ada beberapa hukum. Yang pertama adalah hukum Charles. Jadi, hukum Charles ini adalah suatu hukum yang menandakan bahwa ketika tekanan dibuat konstan, maka volume akan berbanding terbalik dengan suhu. Dalam artian, jika suhunya meningkat, maka volumenya akan menjadi, di sini maksudnya adalah dia berbanding lurus, dimana ketika volumenya itu suhunya itu meningkat, maka volumenya akan semakin besar. Nah, sebagai contoh, ketika kalian memasak air, ketika kalian naikkan suhunya, otomatis volume dari air itu akan menjadi lebih besar, sehingga biasanya airnya akan tumpah ketika kalian paksa tutup untuk pancinya tersebut. Nah, sehingga di sini dalam tekanan yang konstan, volume akan berbanding lurus dengan suhu. Semakin besar suhunya, semakin besar juga volumenya. Nah, ini digunakan persamaan pada hukum Charles, yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Jadi, di sini volume berbanding lurus dengan temperatur atau suhu. Nah, berikutnya yaitu adalah hukum Gay-Lussac. Kalau hukum Gay-Lussac, di sini volumenya dibuat konstan, di mana tekanan itu berbanding lurus dengan suhu. Semakin tinggi suhunya, maka semakin besar pula tekanannya. Kita pakai contoh kasus yang panci tadi, ketika kalian memasak air. Ketika kalian memasak air, kalau kalian naikkan suhunya secara tiba-tiba, atau kalau kalian perbesar suhunya, pasti tiba-tiba tutupnya itu akan bergerak kan? Karena apa? Ada tekanan-tekanan air yang semakin besar, sehingga airnya nanti akan tumpah. Makanya kenapa ketika volumenya konstan, suhu dan tekanan dan temperatur dia berbanding lurus. Ini tekanan berbanding lurus dengan temperatur. Nah, sehingga rumusnya adalah P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, hukum yang ketiga yaitulah hukum Boyle. Hukum Boyle adalah hukum di mana temperaturnya dibuat konstan. Nah, di sini ketika temperaturnya konstan, tekanan akan berbanding terbalik dengan volume. Ini tekanan berbanding terbalik dengan volume. Nah, misalkan contohnya gini. Misalkan kalian punya suatu wadah nih, ada gas dalamnya. Atau misalkan ada air gitu ya. Nah, ketika kalian berikan tekanan lebih, otomatis airnya akan tumpah kan? Sehingga volumenya akan berkurang. Nah, atau kalau misalkan kita gambarkan seperti ini. Ya, ini ada dua wadah. Ini ada penekannya, atau kita sebut saja piston ya. Piston pertama, ini adalah piston yang kedua. Nah, jadi ketika awalnya volumenya segini, tekanannya masih P1 ya, masih tekanan yang kecil. Kalau kita tekan lebih, piston ini, volume dari gas itu akan semakin mengecil, semakin berkurang dia karena tekanannya kita berikan lebih. Sehingga gasnya itu akan tertekan ke bawah dan akhirnya volume gasnya itu akan menjadi berkurang. Sehingga tekanan itu berbanding terbalik dengan volume. Jadi perhatikan ya, meskipun di sini rumusnya lurus atau P1V1 sama dengan P2V2, tapi kenyataannya adalah tekanan berbanding terbalik dengan volume. Semakin besar tekanan, maka volumenya akan semakin kecil. Nah, yang terakhir adalah hukum gabungan, yaitu ketika Boyle dan Gay-Lussac menggabungkan hukumnya sehingga ada namanya hukum Boyle-Gay-Lussac.
yaitu P1 V1 per T1, di sini T1 sama dengan P2 V2 per T2. Nah, jadi yang perlu kalian perhatikan atau teman-teman perhatikan semua adalah hubungan antara tekanan, volume, dan juga temperatur, baik itu salah satunya dibuat konstan atau kalau di Boyle-Gay-Lussac ketiganya tidak dibuat konstan. Jadi ada pengaruhnya masing-masing. Nah, jadi itu teman-teman terkait beberapa percobaan tentang gas ideal yang dilakukan oleh beberapa ilmuwan fisika. Nah, di sini untuk dasar-dasar ini nantinya akan kita gunakan pada proses-proses termodinamika di video selanjutnya, yaitu tentang hukum 1 termodinamika. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!